Sorry, fellas. He caught a little frog. Surprise! Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Dra. Kali ini saya akan merangkum film SH tahun 2002, yang dimana pemerannya seekor mamut terakhir yang dititipi balita, dan harus menjaganya dari gerombolan harimau purba. Jadi, langsung saja, siapkan cemilan, kencangkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan selamat menonton. Let's go! Kisah diawali dengan diperlihatkannya ribuan hewan yang bermigrasi untuk menghindari zaman es. Namun berbeda dengan salah satu hewan paling besar yaitu Manny, dia malah ingin tinggal di zaman es tersebut. Lanjut ke hewan jenis kukang bernama Sid, dia yang ditinggal migrasi oleh keluarganya. Why? Doesn't anyone love me? Di tengah jalan dia menginjak bunga terakhir si badak serta mempermainkannya. Si badak pun marah lalu mengejar Sid. Kemudian Sid menabrak ekornya si Manny dan meminta bantuannya. Awalnya Manny tidak menghiraukannya, namun akhirnya dia membantunya. Dua badak pun maju sekaligus dan dengar si Manny sampai sisi jurang. Namun karena dia kuat didorong balik, badak pun terjatuh. Badak pun kembali maju satu persatu, namun badak yang pertama Manny angkat tanduknya dengan gading si Manny lalu dilemparnya. Badak kedua ingin dengar si Sid, namun kemudian diangkat Manny dan dilemparkannya juga. Sid senang lalu memeluk si Manny dan mereka pun jatuh ke jurang. Hade. Sid merasa aman, dia pun terus mengikuti si Manny. Namun si Manny tidak suka ditemani ataupun diikuti. Lanjut ke sekelompok orang yang sedang mendirikan kemah. Dia memiliki seorang baby. Mereka hidup bahagia. Pakaian mereka terbuat dari kulit macan. Di sisi lain ada pasukan macan yang sedang mengintai dan ingin balas dendam. Pemimpin mereka kita sebut aja si Otot, dan dia memerintahkan si Diego untuk mencuri si baby. Bukan sugar baby ya guys ya. Sedangkan pasukan lain mengalihkan perhatian. Pindah ke si Manny yang sedang membangun sesuatu untuk berteduh dengan membawa kayu yang besar. Sedangkan Sid yang membawa ranting agar mengizinkan ikut dengan balasan akan dibuatkan api. Namun sampai malam dan hujan Sid belum berhasil sama sekali. Dan akhirnya menyerah, lalu meminta untuk ikut berteduh, namun Manny tidak mengizinkannya. Pindah ke pasukan si Otot yang menjalankan rencananya dan menyerang perkemahan manusia. Sedangkan si Diego diam-diam masuk ke tenda, namun di sana ada ibunya yang menjaga bebinya. Ibunya pun kabur dari tenda, si Diego pun mengejar. Dia kabur ke sungai sampai kewalahan. Si Diego mencakar namun meleset dan mengenai kalungnya. Dia terpojok lalu memilih melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Diego pun pulang ke pasukannya dan si Otot pun memerintahkan mundur. Namun si Otot ngamuk karena si babynya lolos. Dan si Otot pun menyuruhnya mendapatkan si baby dan mengancam kalau tidak dapat Diego harus jadi penggantinya. Si Otot akan menunggunya di Halfback. Bapaknya si baby sangat kehilangan dan mengira telah dibawa si macan. Pindah ke si Manny yang sedang jalan-jalan menyusuri sungai dan melihat wanita di tepi membawa bayi. Manny pun mendekati, namun tiba-tiba wanita memberikan babynya ke si Manny dengan maksud agar dijaga, dan entah kemana si cewek tadi hilang bagaikan ghosting. Karena Manny tak mau membawa si baby dan malah marah ke si Sid. Sid pun pergi untuk mengantarkannya ke perkemahan sendiri. Dia pun memanjat tebing yang membuat si baby jatuh, dan ketika akan ditangkap si Manny, tiba-tiba si Diego menyambar si baby. Namun tak tinggal diam, Manny pun menampar si Diego dengan gadingnya. Karena mustahil melawan mamut, Diego pun bicara baik-baik bahwa baby itu miliknya. Namun Manny tak memberinya dan rencana si Diego pun berubah. Dengan mengikuti mereka bisa dibilang nunggu kesempatan.
Sampailah mereka di perkemahan, namun semuanya telah berantakan kayak hubungan kamu dengan mantan. Karena orang-orang sudah pergi, Diego pun membujuk Manny agar memberinya si baby karena punya kemampuan pelacak yang lebih cepat katanya. Namun di tengah perjalanan si baby nangis tak mau diam dan itu terjadi karena dia pup. Manny dan Diego mendesak Sid untuk membersihkannya. Namun itu tidak berhasil. Manny memukul Sid dan ternyata itu berhasil membuat si baby tertawa. Si Diego pun mencoba permainan celuk bak, namun itu malah menakutinya. Manny pun mencitak kepala si Diego dengan tulalainya. Mereka pun mengintai pasukan burung yang memiliki 3 semangka untuk persiapan musim dingin mereka. Dan salah satu semangka itu milik Sid yang dicuri, namun pemimpin mereka tidak peduli. Tiba-tiba mereka jatuh, semangkanya menggelinding ke si baby. Mereka mengejar semangka tersebut sampai jatuh ke jurang. Semangka kedua masuk ke air panas dan yang ketiga berhasil Sid bawa. Sid pun mengeluarkan jurus kemampuannya dengan slow-mo, mereka semua jatuh oleh Sid. Karena terlalu overaktif, dia menjatuhkan semangkanya hingga hancur. Untung si baby masih mau memakannya. Malam tiba, mereka pun istirahat ketika Manny mencoba tidur. Tapi nggak bisa karena Sid nggak bisa diam. Namun ketika semuanya tidur, tiba-tiba Diego bangun dengan mata bercahaya, haus darah, mendekati si baby. Namun tidak bisa karena si Manny memegang erat. Tak lama kemudian Diego pun didatangi temannya, utusan si Otot, yang sudah tidak sabar. Namun Diego janji datang dan membawa seekor mamut. Dan akhirnya mereka berdua pulang. Pagi pun datang, Manny kaget bahwa babinya hilang. Namun dia ternyata dibawa Sid untuk mendekati gadis kukang. Dan dibawa mandi di bak lumpur. Who wouldn't want a family I always... Manny datang dan mengambil si baby. Sid pun mengejar si Manny untuk meminjam si baby. Namun gagal. Sid kembali ke kolam namun isinya sudah beda. Isinya malah 2 badak pemarah. Baby yang sedang asik main dengan si Manny dan tidak takut dengan ketinggian. Baby malah ketawa lepas, kayak menertawakan mantan dan yang baru jatuh ke sawah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan bertanya kepada si Tupai, apakah manusia lewat sini? Si Tupai menjelaskan ada sekelompok macan yang lewat sini. Namun bodohnya mereka, Manny dan Sid tidak mengerti. Dia pun menunjuk si Diego. Namun Diego pun menyentil Tupai sampai terbang. Diego pun melihat kumpulan manusia namun dia menyembunyikannya. Dengan menawarkan jalan pintas, mereka pun masuk. Namun ketika mau keluar, sudah nggak ada pintu karena tertutup batuan es. Mereka pun melanjutkan jalan itu. Sid tersandung es dan pingsan lalu dia jalan dan menemukan ikan purba yang beku di dinding es gua. Dan melihat hal-hal lain yang gak kalah anehnya. Namun mereka tiba-tiba jatuh ke perosotan dan meluncur. Di akhir Sid menubruk dinding, lalu Diego dan terakhir Manny. Mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melewati gua yang dipenuhi lukisan manusia tentang macam-macam hewan. Oh look, Manny, a mammoth. Dan Manny tercengang dengan lukisan mamut yang dimana dia masuk dan melihat kejadian yang dia alami, bahwa induk bapaknya diburu manusia. Dan Manny selamat, itu yang membuat trauma Manny terima dengan manusia. Ketika itu baby menirukan mamut sampai terjatuh. Dia memeluknya dan melanjutkan perjalanan. Bapak si baby sudah putus asa, namun teman-temannya pun ikut berduka. Sid yang merasa panas di kakinya, ternyata itu adalah uap panas yang menyembur dari bawah dan lapisan es pun hancur oleh aliran lahar. Keep up with me. I would if you were moving. Hold pinky. Hingga membentuk jembatan, Diego pun diambang ajal.
Namun Manny yang baik menyelamatkannya dan dia pun jatuh. Namun dia kembali diterbangin uap panas dan selamat. Sementara pasukan si Otot yang dimana sudah tidak sabar menantikan Mammoth. Dan si Otot merencanakan cara menjatuhkan Mammoth, yakni dengan dipojokkan dan si Otot akan menggigit lehernya. Pindah ke Sid yang tidak sengaja menciptakan api dari gesekan batu. Kemudian dia pun sombong dan menyebut dirinya Raja Api. Lalu kita diperlihatkan di mana si Baby belajar jalan. Come here, you little biped. Come here, you little wormy worm. Dan malah memeluk si Diego. Good job. Si Baby pun ngantuk, mereka pun tidur. Sid yang ngobrol dengan si Diego menjelaskan baiknya si Manny. Diego pun bingung harus gimana dan dia pun tidur. Maybe because we save him, he won't hunt us. Ow! Yeah, and maybe he'll grow fur. Lanjut di Halfpack yang dimana Diego melihat macan lain yang sedang mengintai di bukit. Diego pun memberitahu bahwa di bawah Halfpack ada jebakan. Manny marah karena sudah ditipu, lalu mencekik si Diego dengan gadingnya. Karena kebaikan si Manny sendiri, si Diego pun akhirnya berada di pihak si Manny dan membantunya melawan pasukan si Otot. Pasukan macan sudah menunggu Mammoth lewat, namun rencana si Diego yaitu memancing pasukan si Otot mengejar si Sid. Dengan keahliannya berski meluncur membawa Baby dan menjatuhkannya. Namun, pas dilihat itu hanya manusia salju yang mereka buat. Lalu mereka mengejar dan dikasih surprise kayu yang besar oleh si Manny. Salah satu macan mengikuti Sid yang dimana tempat itu adalah tempat Baby disembunyikan. Namun tiba-tiba dia menerkam dan Sid menghindar. Dia pun tersangkut. Lanjut si Diego yang menghalangi si Otot menerkam si Manny. Dan si Otot pun menghajar si Diego dengan badannya yang kekar. Diego pun kalah. Manny terpojok. Dan ketika si Otot menerkam, si Diego bangkit lalu menghalanginya lagi. Tak lama kemudian Baby datang dengan si Sid. Si Otot pun nengok sambil senyum. Namun dia dibanting si Manny, membentur dinding dan terhujani es super tajam. Pasukannya pun kabur meninggalkan bosnya. Diego pun terbaring tak berdaya dan mereka pun harus melanjutkan menyusul ayahnya si Baby, meninggalkan si Diego. Ketika ayahnya si Baby ingin mengikhlaskan, namun tiba-tiba melihat Mammoth mendekatinya. Dia kaget dan ketika mengangkat belalai, dia menyodorkan tombak. Manny pun merebut tombak itu. Ketika itu, anjing mengendus baunya dan berbalik mengejar, namun Manny menurunkan si Baby. Dan ayahnya pun segera menyetop kelompoknya, bayi pun selamat. Baby pun memberikan pelukan perpisahan yang mengharukan. Baby pun menutup matanya dan di sana sudah ada Diego. Ternyata Diego selamat karena mempunyai 9 nyawa katanya. Cerita pun selesai. Terima kasih dan sampai ketemu di pembahasan film lainnya ya guys ya.